Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Utami dari TL 4B dengan NIM 73 ingin berbagi cara untuk memasukkan soal statistika ke dalam data statistika ke dalam aplikasi SPSS. Untuk ini soal yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting adalah sebagai berikut. Ini adalah data-datanya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Tahap pertama yaitu untuk mempermudah, kita buat di Excel terlebih dahulu. Tabel-tabelnya seperti ini. Terus kita buat tabel lagi, yaitu tabel 2 ini. Kita umpamakan pupuk kandang itu kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Jadi seperti ini. Setelah itu kita copy datanya, kita buka SPSS-nya. Nah, di data view kita paste data yang sudah di copy. Jadi seperti ini. Ini belum ada nama labelnya. Kita kasih namanya di variabel view. Kasih kolom. Yang kedua yaitu pupuk. Setelah itu desimalnya itu kita buat 0. Misal tidak dibuat 0 juga tidak apa-apa karena tidak berpengaruh. Selanjutnya kita ke analyze, ke compartments, karena nomor 1 terindikasi pakainya one way ANOVA, kita pilih one way ANOVA. Yang tabel kolom kita masukkan ke faktor, tabel pupuk kita masukkan ke independent list, pilih option, bagian deskriptif kita centang homogeneity, spot, continue, oke. Kita dapatkan datanya seperti ini. Tabel yang pertama itu deskripsi, berisi ini jumlahnya, terus ini rata-rata setiap pupuk, terus ini p-value-nya. Setelah itu ke tabel 2 yaitu test of homogeneity of variance. Kita dapatkan data F-nya F1 dan data F2. Terdapat signifikan juga. Setelah itu kita ada tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini terdapat sum of squares. Ini yang rata-ratanya, ini error dan jumlah. Data variabelnya diketahui dan dihasilkan F tabel. Dan ini ada signifikannya. Setelah itu dicek dengan perhitungan manual. Apakah sama? Kita kembali ke soal yang kedua. Untuk soal nomor 2, berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kasting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Ini nomor 2 itu masih pakai data yang nomor pertama. Cuman dua sampel saja. Jadi kita kembali ke Excel lagi, kita buat seperti ini.
dua tabel ini cuman memakai dua sampel. Kolom lebih dahulu copy dan buat pasting. Nah, setelah jadi kita copy seperti yang nomor pertama tadi. Kita buka tab baru saja biar tidak bingung. Kita ke data view, paste. Yang pertama kita kasih kolom. Tabel yang kedua, oke, kita ke analyze. Nah, karena soal yang nomor 2 tadi hanya untuk mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk asing terhadap tinggi tanaman tomat, maka kita ke analyze, compare lagi, kita pakai independent sample test. Karena cuma dua label saja, dua sampel saja, kolomnya kita kasih ke grup variabel, pupuknya kita masukkan ke tes variabel. Di grup ini kita isikan angka 1, grup 2, continue, dan klik OK. Nah, terdapat dua tabel. Yang pertama itu grup statistik, yang kedua independent sample test-nya. Nah, di independent sample test-nya itu uji T-nya sudah sama dan ini memenuhi kriteria. Signifikannya lebih kecil daripada sigma. Nah, kenapa tadi dipilih independent sample test karena sigmanya tidak diketahui. Ini cuma dua variabel. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 yaitu seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X yang disimpulkan X dan kepuasan kerja yang disimpulkan Y. Pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah data angketnya. Setelah itu pertanyaannya yaitu tentukan persamaan regresinya, koefisiensi korelasinya, koefisiensi determinasinya. Nah, selanjutnya kita ke Excel terlebih dahulu untuk mempermudah. Setelah dibentuk Excelnya seperti ini, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Lalu kita copy semuanya. Kita ke SPSS, buka tab baru. Kita ke data view, kita paste datanya. Itu kita namain variabel view-nya tadi motivasi kerja disimbolkan X dan kepuasan Z. Setelah itu kita ke analyze karena yang dicari itu adalah regresi,
korelasi determinasi. Selanjutnya kita pilih linear. X kita masukkan ke independen. Dan Y kita masukkan ke independen. Setelah itu plotsnya, histogramnya, normal multiplot. Dan ini kita klik OK. Nah, kita dapatkan datanya. Terdapat 5 tabel. Kita fokus ke tabel model summary. Di model summary ini adalah R-nya ini menunjukkan korelasi, R-square-nya ini adalah menunjukkan korelasi determinasi. Gitu, dan ini adjust R-square-nya itu rumus Y toppingnya. Enggak. Koefisiennya ini 140,722 ini ada rumus Y topi yang mana Y ditambah A ditambah gimana A ditambah B B ditambah AX. Seperti inilah cara memasukkan data-data statistik ke dalam SPSS. Mungkin sekian saja dari saya. Maaf atas kekurangannya dan terima kasih.